Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian berada. Saya sebenarnya mencoba untuk memposisikan kamera ini gitu ya. Apakah suaranya kalau kedengar seharusnya suaranya kedengaran sampai sini tapi ya. Oke, um, terakhir jadi ini recording ini baru dilakukan tahun 2021. Jadi selamat tahun baru. um, kita semoga kita bisa mencari gaya pembelajaran yang lebih baik lah tahun ini gitu ya. Walaupun saya harap materi yang saya berikan memberikan setidaknya gambaran tentang gambaran tentang apa itu perkembangan teknologi komunikasi dan beberapa konsep-konsep lain yang perlu kita pahami bersama. Mohon maaf saya merekam ini di luar, um, jadi ada suara ayam, ada hal-hal lain yang semoga itu tidak mengganggu materi saya. Oke, terakhir kita bicara masalah social change. Jadi mungkin tidak semua orang mau menyetujui pemahaman tentang apa itu apa namanya komunikasi dengan perubahan sikap dan perubahan sosial. Walaupun orang mengatakan bahwa ya namanya komunikasi itu hanya berkutat pada masalah penyampaian pesan, tapi sekarang mereka mencoba menghubungkan komunikasi dengan pembangunan perkembangan dan kemudian skop yang lebih besar, yaitu adalah bagaimana kita memberdayakan manusia. Memberdayakan manusia itu artinya manusia yang tidak mampu, ya tidak miskin, yang miskin, yang tidak punya rumah bisa diberikan keberdayaan. Karena bagaimanapun juga yang paling penting di era modern sekarang ini adalah kesadaran untuk belajar, kesadaran bahwa mereka bisa keluar dari keterpurukan, bagaimana mereka bisa belajar, bagaimana mereka mencari nafkah, bagaimana mereka paham yang penting, dan bagaimana hal-hal itu bisa memberikan mereka kesejahteraan, memberikan efek yang lebih luas kepada masyarakat, dan secara keseluruhan memberikan suatu pengaruh secara global. Nah, semua itu perubahan sosial ini adalah salah satu tujuan yang bisa dikatakan diperlukan dalam uh, uh, komunikasi. Tapi kita bertanya sebenarnya asal muasal itu dari mana? Nah, kita semuanya ini adalah masalah pesan, dan pesan itu adalah sebenarnya tentang inovasi itu yang hendak disampaikan oleh beberapa orang. Nah, kita hari ini akan belajar tentang diffusi inovasi. Teori ini sangat menarik sekali. Saya terus terang baru tahu. Saya pernah dengar kata-kata inovasi, tapi saya tidak tahu bahwa inovasi dikaitkan dengan struktur sosial. Saya lulus S2 ini tidak banyak, bukan tidak banyak, bahkan tidak tahu waktu lulus S2 itu sekitar tahun 2011. Jadi artinya saya baru tahu ini sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Dan itu menurut saya waktu S1 saya tidak pernah tahu, waktu S2 juga tidak banyak, bukan tidak banyak saya dengar kata-kata inovasi, tapi tidak ada, tidak selalu dikaitkan dengan diffusi atau struktur sosial. Bahkan waktu saya belajar perkembangan teknologi inovasi, uh, mungkin ada tapi saya tidak perhatikan. Saya mungkin mahasiswa yang kurang baik juga. Uh, Pada akhirnya yang mengajar saya Mas Irwan Syah dari S2 UI mengatakan bahwa ya memang ICT ini lebih banyak kepada diffusinya daripada ke ICT-nya. Makalah itu Pertekom tidak bicara hanya media tapi juga bicara tentang sosial, yaitu adalah perubahan yang diakibatkan. Makanya pada konsep-konsep terakhir gitu ya, diffusi inovasi itu ada hubungannya dengan media morfosis dan perubahan sosial, itu sangat penting. Diffusi inovasi ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa, dan itu tidak hanya tiga. Yang sebelumnya kita menetapkan konvergensi pada gabungan dari tiga hal. Sekarang tidak seperti itu. Nah, kita lihat bahwa diffusi inovasi ini um, the how, what, the how, dan why-nya bisa kita lihat ya. Jadi lebih ke aspek komunikasinya. Dan sebenarnya diffusi inovasi ini adalah teori uh, sosiologi,
tapi dipakai oleh berbagai aspek seperti kesehatan sudah mulai memakainya, kemudian industri jelas sudah memakainya, dan kemudian juga bagaimana periklanan juga menggunakan model-model ini. Diungkap oleh Alfred Rogers, dan dia sebenarnya mencoba meneliti bagaimana jagung yang digunakan oleh orang tuanya ya, varietas jagung unggulan 67 sampai 86. Nah, kita lihat yang kemarin ya, masalah social change, masalah coevolution, masalah convergence dan kompleks. Jadi semuanya itu melalui tahapan yang rigid dan sebenarnya mengalami siklus. Dia ada naik turun dan sebenarnya mengulang ke zaman yang yang dulu gitu. Dan sebenarnya yang saya katakan tadi mengutamakan kesadaran, dan kesadaran itu bisa disampaikan melalui informasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ada dua aspek yang sangat penting dalam perubahan sosial, yaitu adalah media morfosis dan teknomiopia. Teknomiopia itu adalah um, kita kadang-kadang tidak paham suatu perkembangan teknologi, kita takut, tapi ketika kita mulai menggunakan teknologi, kita bablas gitu. Jadi miopia itu kan kemampuan orang, kalau miopi itu artinya kan nggak bisa melihat jauh atau tidak bisa melihat karena dia tidak bisa melihat jauh atau tidak bisa melihat dekat, fokusnya tidak tidak apa ya, tidak bisa diatur sedemikian rupa dengan baik. Jadi kalau misalkan kita punya teknologi sekarang, kita takut ke depan, kalau kita memiliki teknologi, justru kita merasa bahwa teknologi ini akan prolonging, ternyata teknologi berubah. Uh, Ceritanya banyak, nanti kita akan cerita banyak pada sesi diskusi. Oke, uh, pada dasarnya uh, semua ini saya kalau belajar di mata kuliah lain selalu mengatakan branding journey atau experience. Saya juga bahkan menggunakan kata-kata narasi atau perjalanan hero's journey. Nah, pada artinya, pada intinya sebenarnya adalah ketika kita memahami suatu perubahan sosial, semuanya itu mengacu kepada sebenarnya perubahan. Nah, perubahan ini kan diartikan banyak orang, apa sih perubahan, dan orang juga berkata kenapa kok perubahan merupakan sesuatu yang sangat esensial. Kata-katanya juga tentu tidak apa ya, tidak tidak kanon gitu, tidak kanon. Kita tahu misalnya kata-kata seperti Tuhan, gitu, tinggi, mulia, tapi kalau perubahan kita bingung mas mau ditaruh di mana. Nah, sebenarnya perubahan itu adalah esensi daripada kemanusiaan. Kita lahir, tumbuh, tua, dan kemudian kita meninggalkan dunia. Kita berkembang juga. Dunia ini juga berubah, dan esensi daripada sejarah itu adalah mencatat perubahan-perubahan dalam dalam peradaban seperti itu. Nah, kita perubahan ini adalah sebenarnya modernisasi dan development. Kita kadang luput dari masalah yang sangat penting, yaitu adalah uh, masalah pembangunan, masalah bagaimana kita bisa tadi ya mengadopsi inovasi baru, bagaimana kita mendapatkan hasil output belajar yang pas gitu. Nah, ini yang paling penting. Dan sebenarnya tidak ada perubahan yang buruk ya, hanyalah perubahan, dan yang saya katakan tadi. Jadi perubahan ini memutar, gitu. Tapi memutarnya tidak berputar seperti spiral, tapi dia memutar, tapi dia eksponensial dan kemudian membesar. Itu adalah putaran eksponensial. Ini adalah perubahan. Kamu tidak kemudian menjadi anak kecil terus. Kita akan berkembang, dan bisa jadi kita mengulang kesalahan yang sama tapi dalam skop yang lebih besar. Bisa jadi seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadi pengalaman hidup yang kita pahami. Nah, inovasi ini terdiri atas beberapa hal. Yang paling penting adalah masalah ide, karena dalam komunikasi ide ini adalah sebenarnya informasi. Nah, kita bisa lihat bahwa perubahan ini atau kita sebut dengan branding atau disebut dengan journey atau disebut experience, sebenarnya adalah narasi-narasi yang kita dapatkan di masyarakat, dan kemudian kejadian-kejadian yang disetarakan dalam aspek-aspek yang ada hubungannya dengan
inovasi tadi, atau yang saya sebut adalah bagaimana ide menjadi bagian dari inovasi. Nah, kita lihat dari semua ini ya, antara branding dan kemudian journey dan experience ini menjadi bagian yang utuh bisa menjadi inovasi. Nah, ya saya katakan ya, eh, kita harus ingat bahwa sebenarnya konvergensi ini adalah itu tadi gabungan-gabungan yang saya katakan. Walaupun saya menggunakan di sini hanya tiga, saya yakin kita bisa menemukan hal-hal yang lebih dari tiga itu. Tapi di sini saya akan menggunakan tiga karena memang ada dalam teori narasi itu the power of three gitu. Jadi semuanya harus tiga gitu, walaupun kenyataan tidak demikian. Nah, tiga ini sebenarnya hanyalah ide, dan ide ini yang menjadi esensi. Esensinya adalah intisarinya. Jadi kalau ada orang core of the core, jadi intinya, intisarinya itu adalah masalah bagaimana informasi yang kita dapatkan, ya ini adalah gagasan inovasi, menjadi komponen-komponen yang membangun diri kita, yang menjadikan kita menjadi lebih besar. Nah, orang banyak yang mengatakan bahwa inovasi itu adalah solusi yang mana mendorong kita untuk lebih baik, mendorong kita untuk berkembang. Tapi masalahnya adalah, nah ini masalahnya adalah terkadang inovasi ini menciptakan masalah yang baru. Nah, ini yang 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 terjadi di era sekarang. Makanya dalam beberapa kesempatan saya pernah mengatakan bahwa apakah kita tidak punya masalah sekarang? Ya, kita punya masalah. Dan ya, masalah ini akan selalu ada. Nah, saya masih mengikuti Cyberpunk 2077. Kalau kalian mengikuti serial yang sangat luar biasa ini, Anda tahu bahwa di tahun 2077 pun kita ternyata punya banyak masalah gitu. Masalahnya ini ya terkait dengan era-era yang kontemporer sekarang. Uh, Orang-orang masih ada juga orang miskin. Ketika orang sudah menggunakan setengah badannya mekanik ya, robot, apakah kemudian mereka sejahtera? Enggak juga. Masih ada juga korporat, masih ada juga komponen-komponen yang apa namanya, yang mengontrol manusia, yang menekan manusia, yang tidak membuat manusia sebebas-bebasnya. Sama juga dengan konsep dystopia gitu ya, film-film dan narasi-narasi lainnya juga. Kita lihat Blade Runner tahun 2049, ya sebenarnya masalahnya juga masih banyak juga dan lebih mengerikan gitu ya. Ketika 2027 terlihat masih seperti modernisasi yang penuh kecanggihan. 2049 bahkan menggambarkan bahwa dunia ini sudah hancur dan hanya sedikit orang yang mulai hidup gitu ya. Dan kita berhimpitan, dan wah, gambaran Blade Runner 2049 itu lebih mengerikan sih sebenarnya daripada Cyberpunk. Dan kemudian juga ya sekarang kita lihat di Depok masalahnya juga banyak juga. Masalah populasi, masalah jalan yang rusak. Sekarang juga kita lagi masih menangani COVID-19. Bagaimana kita bisa mengkontaminasi Depok, dikenal sebagai ground zero-nya COVID-19 di Indonesia. Jadi bahkan wali kota, gubernur Jawa Barat, mohon maaf, itu berdinasnya di Depok untuk mengkaji dan melihat sebenarnya Depok itu seperti apa. Gitu. Depok ini juga masalahnya banyak gitu ya. Dan artinya apa? Sekalipun kita berubah, tidak menghilangkan masalah-masalah sebelumnya, dan ini terus terjadi, dan menurut saya katakan secara eksponensial. Jadi terus berkembang sehingga apa namanya, walaupun demikian kita adalah orang-orang yang membangun atau sebenarnya memiliki progres dari satu ke lainnya. Bahkan kalau misalkan di mata kuliah lain, dalam masalah itu ada kesempatan, saya pernah mengatakan demikian. Nah, perubahan-perubahan ini tidak pernah terjadi dalam satu malam. Mereka terjadi melalui gradasi yang pelan-pelan. Dan ini adalah the building blocks atau komponen yang sangat penting yang harus kita pahami. Ya, seperti saya katakan, jadi masalah itu sebenarnya adalah tanda-tanda kita sedang berkembang dan bagaimana kita
bisa menangani permasalahan itu dengan baik. Jadi itulah yang disebut dengan uh, social change. Kalian juga kalau mau menonton salah satu filmnya yang menarik adalah The Watchmen, itu juga memprediksi perubahan sosial yang sangat drastis. Ya menurut saya orang-orang yang hidup di masa depan ini juga mengalami teknomiopia. Tidak ada suatu film yang menggambarkan secara tepat bagaimana masa depan itu. Jadi selalu muncul dari kekhawatiran, selalu muncul dari ketakutan dan sebagainya. Nah, pada akhirnya perubahan ini adalah sebenarnya bagaimana orang menyerap inovasi, orang menyerap informasi dan mengaplikasikannya itu menjadi suatu tindakan dan kita bisa merujuk kepada hal-hal yang besar gitu ya. Orang kita menggambarkan apa sih, menggambarkan informasi itu. Informasi adalah extension, informasi juga adalah hadiah, informasi juga adalah alat, informasi adalah teknologi, juga senjata, tapi pada esensinya adalah sebenarnya yaitu semuanya adalah gagasan atau ide. Inovasi pun adalah ide. So, kita melihat bagaimana masalah ya, solution, problem atau opportunity, dan kemudian disrupt. Nah, pada besarnya adalah bagaimana ide dikomunikasikan, bagaimana inovasi disampaikan. Makanya bagaimana inovasi mendiffuse, artinya menyebar. Inilah mengapa diffusion of innovation itu penting dalam Pertekom, penting juga di era sekarang, dan penting juga dipahami bila mana Anda ingin terjun langsung di dunia yang menjadi orang-orang terdepan dalam perubahan. Saya mengatakan bahwa semua ini berubah sangat drastis, tapi masalahnya adalah apakah kita tahu mana informasi yang bisa mempercepat perubahan atau tidak. Jadi sebenarnya itu ya, informasi ya, ini yang sangat menyedihkan. Dulu saya memprediksi informasi itu hanya yang memperlambat atau mempercepat perubahan. Apakah ada inovasi yang membuat kita terbelakang? Ternyata ada. Ada ya, yaitu hoax itu gitu. Nah, ini sini sangat penting sih gitu ya. Penanganannya adalah bagaimana kita tidak lagi takut dengan hoax. Jadi bagaimana kita melatih kesadaran untuk bisa membedakan mana informasi yang bisa mempercepat perubahan kita, dan ini terjadi dalam hyperrealitas. Bila mana kita melihat sesuatu yang sifatnya serupa tapi tidak sama dan itu mengisyaratkan kepada pesan-pesan tertentu, kita harus bisa memahaminya lebih jauh. Jadi contohnya adalah yang tadi saya katakan, masalah branding. Bagaimana branding bisa membantu kita? Bagaimana brand atau fenomena-fenomena pengalaman yang kita serap di sini bisa mendorong percepatan kita. Nah, ini yang menurut saya sangat penting sekali. Anda nongkrong, membaca buku, baca film, membeli barang, itu seharusnya adalah untuk pertumbuhan. Dalam psikologi namanya personal growth. Jadi adalah pertumbuhan kepribadian. Bagaimana Anda kemudian bisa menjadi orang yang memiliki pikiran yang sehat, ya, yang bisa membedakan mana yang baik untuk Anda atau tidak, dan juga bisa memberikan kebaikan kepada lingkungan Anda. Ini penting banget, dan ini yaitulah salah satu kepentingan dari inovasi. Saat bisa jadi satu orang menganggap itu hal yang biasa, satu orang menganggap itu inovasi karena oh ini saya tidak pernah tahu itu sebelumnya gitu. Oke, inovasi ini pada akhirnya adalah bagaimana kita melihat dunia dan komponen itu dalam membangun dan kemudian bisa menciptakan ide baru. Ini penggambaran kecil tentang teori difusi inovasi ya. Pada akhirnya adalah produk baru adalah perilaku baru ya. Dan adopsi adalah orang yang harus bisa memandang ide perilaku sebagai inovasi. Jadi inilah yang membuat diffusi menjadi mungkin, artinya terjadi mempercepat atau lambat. Apakah ada inovasi yang ditolak? Ada, dan ini adalah gambarannya. Jadi inovasi itu ada bentuk-bentuknya. Intinya adalah sesuatu yang sifatnya baru. Dan bahkan sekarang inovasi didefinisikan adalah ketika inovasi datang, ada sesuatu yang
berhenti. Nah, itu yang kamu harus pahami dalam uh, inovasi. Apa itu inovasi? Yaitu menyebabkan yang dulunya tidak diproduksi lagi, yang menyebabkan yang dulunya tidak uh, itu ya tidak berjalan lagi. Ini adalah gambarannya, dan tugas kelompok kalian nanti harus menjelaskan siapa itu inovator, siapa itu early adopter, siapa itu early majority, late majority, siapa itu laggards. Nah, dalam masalah ini, inovasi ini dihubungkan dengan komunikasi. Teori komunikasi ini kalau dihubungkan dengan two step flow, maka akan ada opinion leader. Dengan concentric circle, maka ada political opinion. Bila dihubungkan dengan information network, maka muncul apa yang disebut dengan apa namanya uh, jaringan informasi. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana apa itu inovasi. Ini adalah salah satu inovasi yang ingin saya sampaikan. Virgin Records, atau kalau di Indonesia itu Distara, itu semakin lama mengalami uh, itu ya penutupan. Jadi kalau kalian tahu, jadi Virgin Records itu namanya disebut dengan record store. Jadi mereka jualan musik sebenarnya. Jualan musik sudah mulai ya toko-toko jualan musik seperti ini ya, Megastore itu sudah mulai tutup. Karena orang sudah beralih ke Spotify. Karena orang sudah punya selera musik yang berbeda. Bahkan ada musik yang bajakan, yang sampling, yang sebenarnya nggak ada artinya gitu. Tapi ya itu lebih diminatin ya daripada musik-musik yang baru. Ini adalah salah satu inovasi. Inovasinya adalah ya Spotify. Artinya apa? Orang yang mengadopsi ini adalah orang yang sebenarnya terdepan. Bisa jadi salah satu contohnya adalah Justin Bieber. Justin Bieber tidak menggunakan records untuk mendistribusi lagunya, ya walaupun pada akhirnya dia menggunakan distributor. Salah satu yang lebih penting adalah bagaimana iTunes merevolusionisasi cara jual beli, mohon maaf ada ayam, cara jual beli musik sebelum Spotify. Jadi iTunes ini dia untuk bisa membeli musik di iPod, dan pada waktu itu sangat menarik sekali bagaimana orang sudah melihat, oh iya ternyata ada ancaman baru dalam distribusi. iTunes merubah orang cara membeli lagu waktu itu 99 sen per lagu. Jadi sekitar $1 per lagu. $1 itu 14.000. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Inilah inovasi. Dan sekarang ada yang lebih canggih, yaitu yang tadi saya katakan Spotify. Salah satu inovasi yang bisa saya sebutkan adalah selain Virgin Records dan iTunes adalah bagaimana ya simple lah, ya Gojek ya. Gojek itu adalah salah satu inovasi yang menghentikan uh, tembak langsung harga. Nah, ini yang menarik gitu. Apakah Gojek menghilangkan ojek? Enggak, tapi menghilangkan ojek konvensional. Sebenarnya Gojek menghilangkan premanisme. Saya juga nggak ngerti. Tapi intinya begitu. Selalu ada yang dalam inovasi ini selalu ada yang tidak lanjut seperti itu. Tidak lanjut, inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Oke ya. Jadi ini sebutkan inovasinya dan harus berkaitan dengan media, dan kamu harus menjelaskan rentang waktunya. Anda harus menjelaskan sebenarnya siapa itu early adopter, siapa itu adalah inovatornya dan sebagainya. Dan kemudian sekarang situasinya seperti apa. Nah, Anda bisa mencari, ya Anda tidak harus menggunakan media, tapi Anda boleh melihat konsep dan hubungannya dengan komunikasi dan hubungannya dengan Pertekom gitu ya. Selain iTunes, Virgin Records atau Spotify gitu, Anda sebenarnya juga udah punya ide kan bagaimana inovasi-inovasi ini uh, sudah ada gambaran-gambaran tersendiri kan gitu ya. Nah, silahkan Anda nanti sampaikan itu ke saya. Kita akan ada diskusi sedikit dan kemudian kita akan bahas bagaimana itu dipresentasikan. Dan ini adalah tugas kalian untuk UAS dan seperti dan uh,
kalau bisa lebih cepat lebih baik, karena saya menginginkan dan sesuai dengan kebutuhan kalian ya, kalian ingin melakukan presentasi ini dengan live gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu, dan semoga masalah inovasi diffusi inovasi ini bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan kepribadian Anda dan ilmu pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.